Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Nur Tridayanti. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, selamat datang di channel ini ya. Jangan lupa di subscribe channel aku ya. Oke, nah di video kali ini nih aku akan membahas soal SKD Seleksi Kompetensi Dasar untuk materi CPNS 2021 ya. Nah, materi yang akan aku sampaikan kali ini itu adalah tentang tes kompetensi pribadi atau TKP. Nah, video ini itu merupakan video yang ketiga ya, part 3. Teman-teman bisa lihat part 1 dan part 2-nya di playlist channel YouTube aku soal TKP ya. Oke, nah materi TKP ini juga sama ya atau serupa dengan soal P3K 2021 yaitu kompetensi manajerial. Jadi untuk teman-teman pejuang NIP CPNS 2021 dan teman-teman pejuang P3K 2021 bisa mempelajari dari channel ini ya. Ingat jangan lupa video ini untuk di like, comment, share dan juga subscribe. Oke, kita ke soal nomor 1 nih teman-teman. Anda adalah seorang pegawai yang baru setahun bekerja di sebuah perusahaan. Anda bekerja dengan rekan kerja satu divisi yang bersamaan dengan Anda bergabung ke perusahaan tersebut. Anda cukup mengenal rekan kerja Anda tersebut karena saat pertama kali bekerja di perusahaan tersebut, Anda dan rekan Anda menyewa satu rumah yang dekat dengan kantor untuk ditinggali bersama. Selama tinggal satu rumah dengannya, Anda dapat memberi penilaian bahwa rekan kerja Anda tersebut sangat tidak berinisiatif melakukan pekerjaan rumah, sehingga hampir semua pekerjaan rumah Anda yang mengerjakannya sendiri. Suatu hari, perusahaan Anda akan mengadakan sebuah acara besar di mana semua divisi sibuk bekerja, terutama divisi Anda, dan Anda ditugaskan sebagai koordinator acara. Saat semua sedang sibuk bekerja, Anda melihat rekan kerja Anda tersebut hanya sibuk dengan gadgetnya. Maka hal yang harus Anda lakukan adalah A. Menghampiri rekan kerja Anda dan mengatakan dengan tegas bahwa dia pun harus berkontribusi membantu acara seperti rekan yang lain. Di sini benar ya, jadi si koordinator itu menghampiri rekan kerjanya kemudian mengatakan dengan tegas. Tetapi kalau hanya mengatakan dengan tegas tanpa ditindaklanjuti dengan instruksi yang jelas dan sistematis itu sepertinya kurang tepat ya. Kita lihat dulu poin yang B. Menghampiri rekan kerja Anda dan memotivasinya untuk berkontribusi membentuk acara. Memotivasi juga benar, tetapi harus diiringi dengan perintah yang jelas. Ya, C. Menghampiri rekan kerja Anda dan mengambil gadgetnya agar ia dapat berkontribusi membantu acara. Ini juga di blacklist nih teman-teman. Ini udah pasti salah yang C ya, karena nggak boleh ngambil walaupun koordinator acara, pemimpin nggak boleh kita mengambil sembarangan gadget dari rekan kerja atau bawahan kita, itu tidak sopan ya. D. Menghampiri rekan kerja Anda dan segera menginstruksikannya untuk melakukan suatu tugas dengan jelas dan sistematis. Nah, ini tepat ya teman-teman. Jadi kita hampiri rekan kerja tersebut, kita perintahkan, kita instruksikan untuk melakukan sebuah tugas. Nah, harus jelas, harus sistematis agar si rekan kerja yang kurang rajin tersebut bisa bergerak cepat ya, tahu tupoksi atau kerjanya itu seperti apa ya. Oke, yang E. Menghampiri rekan kerja Anda dan memperlihatkan kesibukan Anda untuk memancing kepekaannya agar membantu Anda. Ini juga jelas salah ya teman-teman. Ya, kita sebagai koordinator acara yang nggak boleh seperti itu, didiamkan malah mau mancing-mancing kepekaannya, itu apa, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, jadi jawaban nomor 1 adalah D. Next, kita lanjut soal nomor 2.
Rania merupakan salah satu mahasiswa universitas ternama di suatu daerah. Rania sedang menghadapi kesedihan karena harus kehilangan orang yang dicintainya, yaitu ibunya. Dia merasa terpukul dan sangat merasa kehilangan orang yang berjasa dalam hidupnya. Pada waktu bersamaan, kampus tempat ia berkuliah sedang melaksanakan ujian akhir semester, di mana salah satu mata kuliah yang dikontraknya mengharuskan Rania membuat dan mengumpulkan film pendek sebagai syarat untuk penilaian akhir semester. Di sisi lain, Rania baru saja kehilangan orang terkasihnya, serta harus memberikan bakti terakhir dengan mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir ibunya. Dan di sisi lain, ia harus melaksanakan UAS dengan mengumpulkan tugas. Berikut ini pernyataan yang tepat berkaitan dengan sikap yang harus dilaksanakan Rania adalah: A. Meminta keinginan dari dosen pengampu mata kuliah untuk tambahan waktu pengiriman tugas. B. Tetap fokus memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya dan mengurus ibunya sampai dikebumikan. C. Meminta tolong kepada teman sekelasnya untuk membantu mengerjakan tugasnya. Kalau yang C ini menurut aku sangat tidak tepat ya teman-teman, karena yang namanya tugas itu harus dikerjakan sendiri ya. Jadi C kita blacklist. D. Tetap mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. E. Meminta izin kepada pihak kampus untuk cuti beberapa hari karena sedang dalam keadaan berduka. Nah, ini nih tipe-tipe soal seperti ini tipe HOTS ya, High Order Thinking Skill. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika kita dalam keadaan sulit ya, sedang berduka, tetapi kita juga harus mengumpulkan tugas ya, tugas kuliah, atau tetap harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, mana yang harus kita lakukan? Harus seperti apa kalau dalam keadaan seperti itu? Makanya tadi dari poin A sampai poin E itu hanya poin C ya yang aku blacklist. Nah, kita lihat di poin A, B, dan E ya. Yang A meminta keinginan dari dosen pengampu mata kuliah untuk tambahan waktu pengiriman tugas. Kalau seperti ini teman-teman, ini namanya kurang baik kalau menurut aku, karena ini tiba-tiba mahasiswa ngaret ya, minta tambahan waktu itu, apalagi kalau tugasnya dalam jangka waktu yang lama. Aku rasa kurang tepat ya teman-teman. Yang B, tetap fokus memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya dan mengurus ibunya sampai dikebumikan. Ini benar ya teman-teman, tetapi tidak dijelaskan di sini tentang tugasnya ya, tentang tugas kuliahnya harus seperti apa, juga kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang D, tetap mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, yang tepat itu jawabannya adalah D ya. Jadi tetap harus kumpulkan tugas tepat waktu sesuai batas atau deadline ya. Nah, kalau yang E tadi meminta izin kepada pihak kampus untuk cuti beberapa hari karena sedang dalam keadaan berduka. Ini juga benar, tapi tidak dijelaskan tentang pengumpulan tugas ya. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah D. Oke, paham ya? Next, soal nomor 3. 30 menit sebelum jam pulang, Anda sudah bersiap-siap merapikan meja kerja karena pekerjaan Anda pun sudah selesai. Hari ini sepulang kerja, Anda memiliki janji dengan kekasih Anda untuk pergi makan di restoran dan bertemu untuk pertama kalinya dengan kedua orang tua kekasih. 5 menit sebelum jam pulang, tiba-tiba atasan Anda menghampiri dan berkata dengan panik bahwa klien dari Jepang sedang dalam perjalanan dan akan tiba sebentar lagi. Sedangkan rekan Anda yang ditugaskan mendampingi atasan
untuk menangani klien tersebut baru saja jatuh dari tangga dan kini dibawa ke rumah sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. Anda satu-satunya diharapkan menggantikan posisi rekan kerja Anda untuk menangani klien karena atasan Anda tahu bahwa Anda memiliki kemampuan bahasa Jepang aktif dan pernah bekerja di Jepang sebelumnya. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? A. Menolak permintaan atasan dengan sopan karena Anda sudah memiliki janji. Kita blacklist ya teman-teman, karena menolak permintaan atasan. Ya memang kita sudah punya janji, tapi pekerjaan tetap diprioritaskan ya. Oke, yang B. Memprotes atasan karena memberikan tugas tiba-tiba di luar jam kerja. Ini juga di blacklist. Ya nggak boleh kayak gitu ya, namanya kita bekerja ya harus standby ya. Oke, dan kita juga nggak boleh protes. Lagi pula ini kan masih dalam kegiatan bekerja ya, dan sebagai bawahan selama itu baik ya jangan diprotes aturan kerja tersebut ya. Oke, yang C. Menerima tugas dari atasan untuk menggantikan rekan Anda dan membatalkan janji dengan kekasih. Sepertinya ini bisa diterima ya teman-teman, karena siapa lagi yang membantu kalau bukan Anda ya, karena Anda diharapkan sama atasan untuk menggantikan posisi rekan kerja yang harusnya menangani klien dari Jepang tersebut. Oke, yang D. Menerima tugas atasan Anda untuk menggantikan rekan Anda dan meminta kekasih Anda untuk menunggu sampai pekerjaan selesai. Ini enggak ya teman-teman, ya kasihan. Masa kita harus membiarkan orang lain menunggu kita sedangkan jam pekerjaannya aja nggak tahu sampai kapan selesai ya kan. D di blacklist. Yang E. Menerima tugas dari atasan untuk menggantikan rekan Anda dengan syarat diberikan insentif yang besar. Blacklist, nggak sopan ya. Namanya kalau diberi tugas ya alangkah lebih baik dikerjakan secara ikhlas ya. Kalau insentif gaji atau yang berhubungan dengan uang itu merupakan bonus ya. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah C. Kita lanjut soal nomor 4. Hasil survei menunjukkan bahwa saat ini perusahaan kami berada di urutan ketiga perusahaan terbaik di kota kami. Untuk menjadi yang terbaik, cara yang harus dilakukan menurut saya adalah A. Meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, benar. B. Membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi hasil survei. C. Mendekati lembaga survei untuk memenangkan perusahaan kami. Ini di blacklist. Kenapa? Nggak boleh ya kayak gitu, dekati lembaga survei. Harus menangkan perusahaan kami. Terus dibayar deh lembaga surveinya, itu termasuk KKN ya. Tidak boleh. C di blacklist. D. Berusaha mencari kelemahan perusahaan lawan dan mengeksplornya ke masyarakat. Enggak ya teman-teman. Kalau mau maju jangan menjatuhkan orang lain. Tunjukkan kualitas diri. D di blacklist ya. E. Tetap seperti biasa karena hasil survei itu tidak begitu signifikan terhadap perkembangan perusahaan. Ini enggak ya teman-teman, juga salah karena enggak mau maju ini ya. Jadi jawaban yang belum di blacklist itu kan yang A sama yang B ya. Nah, meningkatkan kinerja perusahaan atau membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi hasil survei. Nah, yang tepat adalah A teman-teman. Ya, meningkatkan kinerja perusahaan. Kalau membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi hasil survei itu kurang tepat ya. Alangkah lebih baik kalau kita mau maju ya kita tingkatkan kinerja kita. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah A. Soal nomor 5, Anda akan mendirikan sebuah lembaga bimbingan belajar untuk tingkat sekolah dasar hingga menengah ke atas. Karena keterbatasan sumber daya manusia untuk mensukseskan berdirinya lembaga bimbingan belajar yang akan Anda bentuk,
Maka dalam hubungannya dalam jejaring kerja dan kemitraan, hal yang akan Anda lakukan untuk pemenuhan sumber daya manusia adalah A. Merekrut berbagai lulusan universitas terkemuka untuk mengisi bagian sumber daya manusia untuk mensukseskan tujuan Anda. Merekrut berbagai lulusan universitas terkemuka. Hampir tepat, tetapi ya teman-teman, jangan hanya dilihat dari si itu lulusan universitas ini, universitasnya bagus, ya udah kita terima. Ya nggak boleh kayak gitu. Ya, namanya kita mau merekrut orang, ya jangan hanya dilihat dari lulusan mana, tapi dilihat dari skillnya, ya. Pekerja keraskah dia, ya. Jadi yang A kurang tepat ya teman-teman. Yang B, merekrut sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi yang Anda butuhkan pada lembaga bimbingan belajar Anda yang memiliki kesamaan visi. B ini benar ya teman-teman, karena kan kita mau merekrut orang nih, ya, sumber daya manusia, ya kita lihat, kita harus sesuaikan hal tersebut sesuai nggak sama yang kita butuhkan, kualifikasinya sesuai nggak, ya. Kemudian latar belakangnya sesuai nggak sama visi misi apa yang kita butuhkan dalam lembaga tersebut, ya. Kita lihat dulu yang C, D, dan E, ya. C, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penunjang pencapaian tujuan. Meningkatkan pelayanan, benar sih, cuma di sini kan kita lagi mau merekrut orang, ya, jadi yang C kurang tepat, ya. D, membuka akses bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan lembaga bimbingan belajar Anda untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Kalau seperti ini tidak ada seleksi, jadi orang yang malas, yang kurang kompeten dalam bidangnya itu ya nggak bisa kita terima sembarangan. Namanya kita kan mau membentuk sebuah lembaga yang baik, ya, yang hebat, yang berguna, ya. Lagi nih bimbingan belajar, jadi harus sesuai dengan kriteria, ya. Yang E, selektif dalam memilih sumber daya yang akan dipekerjakan pada lembaga bimbingan belajar Anda. Iya, memang harus selektif, tapi harus dilihat kualifikasinya seperti apa, ya. Jadi jawaban soal nomor 5 yang tepat itu adalah B. Direkrut SDM-nya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan pada lembaga bimbingan belajar tersebut, ya, yang memiliki kesamaan visi. Oke. Soal nomor 6, saya melihat atasan saya sedang kewalahan dalam pemeriksaan laporan bulanan. Pada saat yang bersamaan, saya sudah menyelesaikan semua tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Saya berkeinginan untuk membantu atasan saya. Namun, beberapa hari terakhir rekan saya di kantor mengatakan bahwa atasan akan mempromosikan bawahan. Sehingga banyak dari rekan saya yang bersikap baik dan tanpa diminta akan langsung membantu untuk mendapatkan promosi. Sikap saya A. Langsung menawarkan bantuan kepada atasan dengan harapan atasan akan mempromosikan saya kepada perusahaan. Kita tawarkan diri ke atasan supaya atasan mau mempromosikan kita. B. Menawarkan bantuan kepada atasan sewajarnya jika memang dia sedang membutuhkan bantuan untuk pekerjaannya. Ya, memang benar sih, kita tawarkan bantuan pada atasan, ya. C. Langsung membantu atasan dalam menyelesaikan pekerjaannya agar Anda masuk ke dalam salah satu bawahan yang akan dipromosikan atasannya. Blacklist, ya. Ini kerjanya nggak ikhlas, ya. Masa harus membantu atasan biar bisa dipromosikan? Gak ikhlas dong kerjanya sebagai seorang ASN, ya. Kalau nanti seperti itu ya jangan, kerjalah dengan ikhlas, oke? D. Menawarkan bantuan kepada atasan terlebih dahulu jika memang dia membutuhkan bantuan.
maka saya akan membantunya dengan sukarela. Ini tepat ya teman-teman. Coba kita lihat dulu yang E. Menawarkan bantuan kepada atasan agar hubungan saya dengan atasan menjadi lebih baik, sehingga membuka kesempatan karir yang lebih baik. Ini juga ya, membantu tapi berharap bisa dipromosikan juga biar karirnya lebih baik. Boleh, cuma ya kalau namanya kerja ya harus ikhlas. Ya, kalau karir, gaji, insentif itu merupakan bonus kalau kita sudah bekerja dengan baik ya. Jadi tadi yang belum di blacklist itu yang mana tadi ya? Yang B ya. Yang B sama D. Nah, kalau yang B ini menawarkan bantuan saja sewajarnya jika dia sedang membutuhkan. Kurang tepat. Kalau yang D ini benar. Ya, dia bantu secara sukarela ya. Tawarkan bantuan kalau seandainya atasan memang membutuhkan bantuan. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda merupakan salah satu petugas puskesmas yang bertugas menerima pendaftaran banyak pasien yang hendak berobat. Terutama pada hari ini adalah hari di mana biasanya banyak sekali pasien yang datang. Kemudian Anda dihampiri oleh seorang laki-laki parubaya yang hendak berobat karena sedang menderita demam tinggi. Sikap Anda segera memberikan pelayanan dengan meminta si pasien untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan memberinya nomor antrian panggilan. Benar ya teman-teman? Kita lihat dulu yang B. Melayani pasien yang hendak berobat dan meminta untuk menunggu. C. Melayani pasien yang membutuhkan pelayanan dan memberikan nomor antrian untuk pemanggilan pelayanan. D. Meminta pasien untuk menunggu sembari mengisi dokumen pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan. E. Langsung menyuruh pasien masuk untuk menemui dokter yang berjaga pada saat itu di puskesmas. E. Jelas salah ya. Ya namanya kalau kita datang ya harus antri lah. Masa harus nyerobot gitu aja, gak baik. Nah, kalau menurut aku nih teman-teman, yang paling lengkap itu adalah yang A. Segera berikan pelayanan dengan meminta si pasien untuk melakukan pendaftaran dahulu, kemudian memberikan nomor antrian panggilannya. Jadi jawaban nomor 7 adalah A. Soal nomor 8. Anda bertugas menjadi salah seorang admin penjualan yang menawarkan produk-produk elektronik melalui jejaring media sosial kepada masyarakat. Pada suatu pagi ada seorang pembeli yang melakukan komplain kepada Anda bahwa terdapat kecacatan pada produk yang dibelinya beberapa hari yang lalu di tempat Anda. Nah, sikap Anda menerima komplain pembeli tersebut dan menanyakan secara detail kecacatan produk yang dimaksudkan oleh pembeli. Kita simpan dulu. B. Menerima komplain pembeli dan mengarahkan pembeli ke bagian yang bertugas untuk menindaklanjuti komplain. Kita simpan dulu. C. Menerima komplain pembeli dan segera melakukan penggantian produk cacat yang dibelinya. Enggak ya teman-teman, kurang tepat ya. Memang boleh kita terima komplainnya, cuma Anda kan di sini bertugas sebagai admin penjualan ya, hanya menjualkan melalui media sosial. Oke, yang D. Menerima komplain pembeli dan melihat apakah produk yang dibeli masih dalam batas garansi yang diberikan toko. Kurang tepat juga karena itu bukan bagian dari tugas Anda. Kemudian yang E. Menerima komplain pembeli dan meminta yang bersangkutan untuk datang langsung ke toko Anda. Ini juga kurang tepat ya. Gak jelas nih. Datang langsung ke toko tuh bagaimananya ya. Alangkah lebih jelasnya ketika diterima komplain, ya kita harus selesaikan masalah tersebut dengan baik. Jadi di sini yang belum di blacklist itu yang
A sama B ya. Nah, kalau yang A ini kan terimalah nih komplain ya, kalau produknya cacat gitu. Nah, kemudian kita tanyakan secara detail kecacatan produk yang dimaksud pembeli. Ya, memang, tapi kan di sini juga bukan tugas Anda. Jadi yang A itu enggak ya, teman-teman. Nah, yang benar itu adalah B. Menerima komplain pembeli dan mengarahkan pembeli ke bagian yang bertugas untuk menindaklanjuti komplain Anda. Jadi B ini Anda diharuskan untuk mengarahkan si pembeli ke bagian yang bertugas menindaklanjuti tentang perihal komplain produk ya. Jadi jawaban soal nomor 8 adalah B. Oke, soal nomor 9. Ada pekerjaan yang terbengkalai di kantor Anda karena orang yang seharusnya bertanggung jawab telah pindah kerja. Maka yang harus saya lakukan adalah A. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu. Ini benar ya teman-teman. Ya, kita harus selesaikanlah jika ada pekerjaan yang terbengkalai yang tentunya bakalan mengganggu ke pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Jadi harus diselesaikan segera. B. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Enggak ya teman-teman, kurang efektif ya. Kemudian yang C. Melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. Enggak boleh kayak gitu. Nah, namanya pekerjaan kalau itu baik ya kita harus kita kerjakan, jangan hanya berdasarkan apa kata atasan. Ya kalau bisa mengerjakan sesuatu yang lebih, apa salahnya, ya kan? D. Menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kok nyuruh-nyuruh orang lain? Kalau kita bisa, kenapa harus suruh orang lain? D. Di blacklist ya. E. Menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui oleh atasan. Enggak juga nih teman-teman. Disarankan, direkomendasikan tentang pekerjaan tersebut, tapi enggak bergerak. Ya, harus tunggu perintah atasan. Nah teman-teman, kalau pekerjaan tersebut sekiranya baik dan memang harus diselesaikan pada saat itu juga, walaupun itu bukan tupoksi ya atau bagian dari pekerjaan Anda ya, kalau menurut pendapat aku nih, kerjakan aja. Apalagi sih orang yang harusnya bertanggung jawab pada pekerjaan tersebut telah pindah kerja, ya kita sebagai rekan kerja harus menyelesaikan pekerjaan tersebut supaya pekerjaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan lainnya ya. Jadi jawaban yang tepat tadi itu adalah A ya. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu. Ya, oke. Soal nomor 10. Sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memberikan jatah uang makan sebesar 500.000 untuk makan siang setiap harinya. Uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun, menurut Anda, makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah tersebut. Oleh karena itu, Anda akan A. Tetap makan dengan jumlah tersebut demi mendapatkan uang makan. Ya memang kurang tepat nih teman-teman ya. Kalau terlalu berlebihan, maksudnya ya kita makan aja biar bisa dapat uang makan. No ya teman-teman. B. Makan dengan jumlah secukupnya menurut Anda. Oke, bisa ya. Kita simpan dulu deh jawabannya. Yang C. Makan secukupnya tapi memasukkan kwitansi. Ya jelas salah. Ini praktik KKN. No ya teman-teman. D. Makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Oke. Bisa jadi benar ya. Ikut bagaimana rekan saja yang lain. Rekan saya yang lain saja. Gak ada pendirian ini. Gak boleh. Jadi kalau rekan korupsi masa mau diikuti juga ya kan? Ya gak boleh kayak gitu ya. Di yang salah. Jadi tadi yang
antara B sama D. Nah, yang tepat itu adalah D teman-teman, karena ya kita makan secukupnya tapi kita tulis sesuai kwitansi yang sebenarnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Paham ya sampai di sini teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Della adalah seorang apoteker. Apotek tempat Della bekerja beroperasi dari pukul 7 pagi ya waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 malam, pukul 22. Nah, saat hendak tutup, tiba-tiba ada 2 orang pembeli yang datang. SOP dari perusahaan bahwa apotek harus tutup pukul 10 karena tidak ada jam lembur. Di samping itu, jarak rumah Della dengan tempat kerja membutuhkan waktu 1,5 jam perjalanan. Jika Anda sebagai Della, sikap Anda adalah A. Meminta izin atasan. Karena masih banyak pembeli, apotek tetap akan dibuka sampai pukul 11 malam. Enggak ya teman-teman, karena tidak sesuai SOP ya. Jadi yang A kita blacklist. B. Menyampaikan permohonan maaf kepada 2 pelanggan tersebut bahwa apotek sudah tutup dan menyarankan untuk kembali esok pagi. Ini juga salah ya teman-teman, ya namanya orang sudah di tempat, ya kenapa disuruh pulang lagi ya. Apalagi 2 orang pembeli tersebut sangat membutuhkan obat tersebut, ya nggak mungkin harus nunggu sampai besok pagi kan. Di yang B salah ya. Yang C, menanyakan obat yang diminta dan meminta karyawan yang tinggal di apotek untuk melayaninya. Kalau menurut aku nih bisa kita jadikan acuan ya, karena kan tadi dibilangnya di situ si Della ini rumahnya jauh, butuh waktu 1,5 jam perjalanan. Jadi dia bisa pulang tepat waktu, tapi bisa minta karyawan yang tinggal dekat ya, yang bisa melayani si 2 pembeli tadi ya. Kemudian D. Meminta maaf dan menyarankan untuk membeli di apotek jalan yang buka 24 jam. Ini juga enggak ya teman-teman. Ya kita bekerja ya harus sesuai dengan prosedur. Kalau ada pelanggan atau pembeli ya kita layani ya. Kemudian yang E. Menghubungi keluarga di rumah bahwa akan terlambat pulang karena masih ada pembeli. Kurang efektif ya teman-teman, kan cuma 2 orang aja ya. Kalau menurut pendapat aku nih, jawaban soal nomor 11 jawabannya adalah C. Jadi si Della bisa pulang ke rumahnya, dia bisa titip pesan ke rekan kerja yang lain untuk melayani si 2 pembeli tadi ya. Oke, jawabannya C. Oke, next kita lanjut soal nomor 12. Darto adalah seorang karyawan SPBU. Di tempat SPBU tersebut ada ketentuan bahwa saat pengisian BBM, mesin harus dimatikan. Ketentuan itu sudah disosialisasikan melalui spanduk besar di depan SPBU. Suatu ketika ada para pemuda akan mengisi BBM. Namun si pemuda tersebut tidak mematikan mesinnya. Di saat yang sama, mobil tersebut menyalakan musik dengan suara yang sangat kencang. Sikap yang seharusnya Darto lakukan adalah A. Sambil tersenyum mengetuk kaca mobil tersebut agar si pemuda mematikan mesin. Bisa jadi ya teman-teman, kan si pemuda tadi dia kan menyalakan musik kencang kan, jadi kalau kita teriak-teriak nggak dengar, tapi kita ketuk dulu pintu kaca mobilnya dan mengisyaratkan untuk ayo matikan mesin mobil ya. B. Memberikan penjelasan kepada si pemuda sambil menunjuk spanduk ketentuan mematikan mesin saat mengisi BBM. Gimana mau beri penjelasan kalau si pemuda tadi menyalakan musiknya kencang-kencang ya kan. C. Menegurnya agar lebih sopan dengan orang tua agar tidak menyalakan musik kencang-kencang. Enggak ya teman-teman, kurang nyambung nih sama soalnya. D. Memberi salam kepada si pemuda dan meminta agar mesin mobilnya dimatikan. Ya gimana mau perintah kalau si pemuda tadi aja dengarkan musiknya kencang-kencang ya kan. Jadi di blacklist ya. Yang B blacklist, yang C juga, yang D juga, yang E lagi nih.
menyampaikan dengan santun supaya si pemuda tersebut mematikan musiknya agar bisa menjelaskan bahwa saat pengisian BBM mesin mobil harus dalam keadaan mati. Ya benar, cuma itu tadi, gimana sih harus yang pertama dilakukan, kita si petugas SPBU mau isi minyak, isi bensin ke mobil, tapi si pemilik mobil nggak matiin mesin, mau dikasih tahu tapi dia nyalain musik besar ya kan, kencang suaranya. Yang E juga enggak ya, jadi jawaban tepat soal nomor 12 adalah A. Ya kita ketuklah tuh kaca mobilnya ya kan, sambil kita arahkan, ayo matikan mesin gitu ya. Jadi jawaban nomor 12 adalah A. Oke, soal nomor 13. Ketika berjalan ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda melihat tindakan kriminal berupa perampokan dalam bentuk penodongan bersenjata. Terlihat para karyawan toko dan orang sekitar lokasi tersebut berlarian. Nah, respon Anda adalah A. Saya menyelamatkan diri di toko terdekat dan pergi ketika kondisi sudah aman. Saat itu juga saya berusaha melarang orang lain untuk mendekat ke lokasi kejadian tersebut. Benar sih, cuma kalau tindakannya benar nih, melarang orang lain jangan dekati lokasi tersebut, tapi si orang yang ada di dalam lokasi tersebut gimana gitu ya kan. Yang A kurang tepat ya. B. Berlari menyelamatkan diri dan menghubungi polisi untuk menginformasikan kejadian kriminal yang tengah terjadi. Benar ya nih teman-teman, ya selamatkan diri dahulu, kemudian segeralah hubungi polisi ya. Kita lihat dulu yang CDE nih. C. Berusaha membantu dan mencoba menangkap oknum penjahat tersebut karena saya tidak bisa melihat tindakan kejahatan seperti itu. Enggak nih teman-teman, membahayakan diri sendiri, apalagi kalau penjahatnya pakai senjata tajam ya kan. Ya walaupun misalkan si saya nih pandai bela diri, tapi kan namanya orang jahat ya, jangan didekat-dekati, bahaya. Ya memang niat kita baik mau membantu dengan melawan, tapi ya harus peduli dengan keselamatan diri terlebih dahulu. Yang D. Berusaha merekam kejadian tersebut karena saya pikir suatu saat akan dibutuhkan untuk menangkap pelakunya. Hal tersebut untuk mengantisipasi bila tidak terdapat CCTV di sekitar lokasi. Benar nih teman-teman, cuma kan takutnya kalau lagi di tempat kejadian malah rekam gitu, malah bahaya kan untuk diri sendiri kan. Jadi ini kurang tepat ya yang D. Yang E. Meminta orang lain berusaha menggagalkan aksi perampokan tersebut. Saya merasa kasihan dengan pemilik toko dan para karyawan bekerja di sana. Enggak nih ya, membahayakan orang lain, mau nolong tapi justru bahayain orang lain ya. Jadi jawaban yang tepat soal nomor 13 adalah B. Selamatkan diri dulu terlebih dahulu, baru hubungi polisi ya. B jawabannya. Oke, soal nomor 14. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. Bisa jadi. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. Bisa juga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. Ini juga benar. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. Ini juga benar. E.
Beristirahat saja setiap hari di rumah, menikmati hari-hari tua saya bersama keluarga. Kalau udah pensiun ya pengen menikmati hari tua, memang kan juga benar. Nah, inilah namanya soal hoax, teman-teman. Nah, hampir semua pilihan nih dari A sampai E itu benar, tapi kira-kira mana nih yang paling benar? Jadi kalau untuk menjawab soal TKP ini, teman-teman, jawablah yang memberikan manfaat untuk orang lain, yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain, ya. Jadi soal nomor 14 ini jawaban yang tepatnya adalah C. Dibuat lapangan kerja untuk orang terdekat sehingga orang-orang tersebut bisa mendapatkan pekerjaan, ya, karena kita membuka lapangan pekerjaan. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah C, ya. Ingat, kalau soal hot seperti ini, ya, soal yang penaharannya tingkat tinggi, pilihlah jawaban yang paling baik, yang bermanfaat untuk banyak orang, ya. Dimengerti, ya. Oke, soal nomor 15. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik yang diharapkan perusahaan. Nah, yang Anda harus lakukan itu apa? A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Yang A tadi kan benernya kurang optimal saja, ya, jadi nggak perlu dirubah semua sih kalau menurut aku, ya. Jadi yang A ini kita blacklist deh, ya. Yang B, saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Kurang cepat tanggap nih, teman-teman. Nggak boleh kayak gitu, ya. Harus cepat tanggap, cepat, ya. Harus bisa bekerja secara efektif. Oke, yang B kita blacklist. C, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Kurang tepat nih, teman-teman, ya. Seperti menganggap enteng, ya. Jadi yang C ini juga enggak. D, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Ini jelas salah, ya. Enggak tanggung jawab banget nih. D kita blacklist. Oke, yang E, memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Ini nih, teman-teman, yang benar. Ya, kalau penyelesaiannya sebelumnya belum efektif, ya kita pikirkan lagi cara apa yang paling efektif, ya. Nah, jawaban soal nomor 15 adalah E. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu, ya, video pembahasan soal TKP, tes kompetensi pribadi untuk materi CPNS tahun 2021, ya. Nah, untuk konten P3K juga nih termasuk dalam kompetensi manajerial. Semoga apa yang teman-teman ciptakan jadi ASN, ya, baik itu P3K ataupun PNS, itu diberikan kemudahan untuk teman-teman bisa mendapatkannya, ya. Ingat ada quotes dari aku nih. Berjuanglah sampai kau berhasil mendapatkannya. Nah, harus berjuang dari seperti apa, ya? Belajar, ya. Sering latihan soal, sering tonton YouTube, ya. Tonton YouTube aku, ya. Pelajari materi-materinya, ya. Harus pahami konsep biar tahu, ya. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan itu pasti bangga kan, kita bisa menjadi seorang ASN yang profesional, ya. Semoga diberi kemudahan untuk teman-teman, ya, untuk seleksi CPNS dan P3K di tahun ini. Oke, jangan lupa video ini untuk di like, komen, share, dan juga subscribe, ya. Follow juga nih akun Instagram aku @nurtridayanti. See you next time and thank you, bye bye.